Kalian pasti tahu kan yang namanya internet. Internet atau interconnection network dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga dinamis dan interaktif. Internet merupakan sebuah jaringan atau internet protokol yang terdiri dari beberapa faktor komputer yang sudah terkoneksi dalam jaringan global. Secara umum memang banyak bermanfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang memiliki akses internet, yaitu yang pertama, dapat memperoleh informasi dengan mudah. Yang kedua, informasi di kehidupan profesional atau pekerja sains seperti teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita, bisnis, asosiasi profesi menjadi salah satu hal yang menarik dalam keanggotaan internet yang tidak mengenal batas negara, ras, kelas, ekonomi, ideologi, atau faktor yang lain. Biasanya dapat menghambat pertukaran pikiran. Dengan adanya perkembangan teknologi internet yang begitu pesat, seolah menghilangkan jarak, ruang, dan waktu. Kita dapat terhubung dengan masyarakat dunia dimanapun dan kapanpun. Di dalam dunia medsos, pasti ada yang namanya jejaring sosial, di mana merupakan situs setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian bisa terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, MySpace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja untuk tertarik dan dapat berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju, maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses Facebook atau Twitter misalnya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, hanya dapat menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial, mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju tetapi di negara Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita. Media sosial yang bertumbuh seiring waktu, dahulunya memang hanya televisi hitam dan putih. Seiring berkembangnya waktu, ia berevolusi menjadi televisi digital. Pada dampak positif dan negatif dari media sosial, hampir semua orang saat ini memiliki media sosial seperti Line, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Namun jika salah dalam penggunaannya, maka akan memberikan efek yang negatif bagi pemakai. Dengan atau tanpa disadari, orang tua dan orang dewasa lain di sekitar anak-anak dan remaja telah memaparkan internet sejak usia dini. Oleh karena itu, sebuah urgensi untuk mengulas tentang dampak positif dan negatif dari pemaparan remaja terhadap internet dari sudut pandang psikologis. Dampak ini akan ditinjau dari beberapa aspek perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, dampak pada perkembangan fisik. Yang kedua, dampak pada perkembangan sosial dan emosi. Yang ketiga, dampak dan perkembangan intelijensi. Dan yang terakhir adalah dampak perkembangan dari moral. Dampak positif dari media sosial sendiri, yang pertama adalah memperluas jaringan pertemanan. Yang kedua, anak dan remaja akan termotivasi untuk belajar mengembangkan diri melalui teman-teman yang mereka jumpai secara online. Yang ketiga yaitu situs jejaring sosial membuat anak-anak dan remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian,
Mereka berulang tahun mengomentari foto, video, dan status mereka, menjaga hubungan persahabatan meski tidak dapat bertemu secara fisik. Dan yang terakhir adalah dampak negatif dari jejaring sosial. Yang pertama yaitu seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar. Yang kedua, anak dan remaja menjadi malas dalam berkomunikasi. Yang ketiga, situs jejaring akan membuat anak dan remaja lebih mementingkan diri sendiri. Yang keempat, bagi anak dan remaja tidak ada aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring sosial. Dan yang terakhir adalah situs jejaring sosial adalah lahan yang subur bagi predator untuk melakukan kejahatan. Maka dari itu diperlukan dalam beretika dalam menggunakan media sosial. Yang pertama adalah terdapat etika tertulis, di mana etika tertulis ini adalah kesepakatan dalam pihak-pihak yang terkait atau penggunaan internet yang berlaku mengikat bagi anggotanya. Yang kedua yaitu etika tidak tertulis, di mana lebih kepada sopan santun dengan menggunakan banyak kasus yang menyangkut sosial network. Umumnya pengguna entah secara sengaja ataupun tidak sengaja menyinggung pengguna lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.